Oke, teman-teman, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menyetel WiFi pada printer kita. Oke, kali ini saya akan mencoba menunjukkan untuk printer tipe Brother tipe MFC J625. Bagaimana cara kita mengeset WiFi-nya? Oke, pertama kali kita tekan home ya. Oke, saya tunjukkan dulu, tekan home. Oke, nah terus saya berdekat ya. Saya ambil fokusnya. Oke, sekarang kita tekan menu, terus kita pilih untuk yang ke network. Kita tekan network. Oke, setelah itu di sini kita bisa lihat ya, ada TCP/IP dan setup wizard. Nah, untuk pertama kali saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita mengeset supaya printer ini dia bisa membroadcast sinyalnya sehingga diketemukan oleh device lain seperti Android atau komputer. Pertama kita setup wizard. Oke, setup wizard dia akan searching SSID, semua gelombang udara di udara dia akan checking ada nggak wifi di sekitar kita. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ternyata ada. Nah, tetapi dalam kasus sekarang saya ingin menunjukkan pada Anda, kita nggak mau gabung sama mereka semua, kita akan membuat new SSID. Oke, contoh ya, kita bikin ABC aja ya, A, B, C. Oke, setelah itu kita oke, kita pilih ad hoc ya, terus encryption jangan diisi non aja. Oke, apply setting yes. Oke, dia akan connecting. Dia akan membuat. Oke, sekarang printer ini dia sudah bisa mengeluarkan yang namanya sinyal WiFi. Jadi Anda tinggal connect sama printer ini. Nah, device-device kebanyakan mereka sudah bisa connect secara ini kalau kita bilang peer to peer ya. Jadi langsung device ke printernya. Tapi permasalahannya Android dia nggak bisa peer to peer. Jadi yang sementara yang bisa connect dengan koneksi seperti ini cuma Apple dengan iOS. Jika Anda punya iPad, iPod, iPhone, dia bisa connect dengan cara seperti ini. Atau komputer juga bisa. Nah, ini saya perlihatkan ya. Setelah tadi dia mengeprint. Nah, oke, sebentar ya. Nah, ternyata connection oke. Oke, configuration ad hoc system open. Dia SSID-nya dia bikin namanya ABC. Oke, ini konfigurasi untuk ad hoc yang pertama. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan pada teman-teman bagaimana cara kita membuat dia connect dengan jaringan yang ada, atau kita bilang dengan router atau wifi access point ya yang ada ya. Pertama kita ulangi lagi. Nah, kita pilih network lagi ya. Kita pilih setup wizard. Oke, kali ini kita akan joinkan dia dengan router wifi yang sudah ada. Kebetulan di rumah saya ada beberapa router wifi. Saya akan tunjukkan. Tunggu sebentar ya. Nah, ini. Oke, saya mau gabung dengan home sweet home yang kedua. Saya akan connect. Kebetulan home sweet home di rumah saya tidak memakai yang namanya password. Jadi semua saya memakai pengamanan berdasarkan MAC address filtering. Jadi dia akan men-scan semua ID hardware saya. Nanti akan saya tunjukkan gimana cara kita mengeset dengan cara MAC address filtering. Cara yang paling aman, tanpa password, kecepatan paling tinggi, dan susah untuk ditembus. Dan hampir nggak bisa ditembus sama tetangga kita ya. Nah, saya tunjukkan kembali. Oke. Connection is okay. Ini ya, kita lihat name home sweet home, dia sudah join sama home sweet home. Communication mode-nya infrastructure. Jadi dia sudah connect dengan wifi yang ada. Oke.
Sekarang bagaimana cara kita mengetahui berapa MAC address dari hardware kita? Saya akan tunjukkan berapa MAC address-nya. Nah, kita tetap masuk di menu. Pilihannya tetap ya, kita masuk ke network lagi. Oke, ke network. Nah, terus MAC address-nya. Nah, di sini ada MAC address. Kita bisa lihat langsung MAC address-nya bisa terpampang. Nah, satu lagi, kalau Anda memiliki jaringan access point atau WiFi yang di rumah, jangan lupa TCP/IP Anda masuk. Ini kan bound methodenya menu auto ya. Anda rubah dia menjadi static. Oke, supaya apa? Supaya alamatnya nggak pindah-pindah. Kalau pindah, nanti Anda mesti set ulang lagi. Oke teman-teman, bagi yang Anda bilang mungkin di rumah saya nggak ada WiFi atau saya nggak ada koneksi WiFi, saya cuma ada modem, perlu Anda ketahui ada satu alat ya. Ini namanya router WiFi yang Anda bisa tancap modem di belakangnya. Dan sinyalnya akan dia bagi secara WiFi di rumah Anda. Jadi Anda tidak perlu pusing, Anda cukup beli satu alat ini. Mungkin harganya cuma sekitar 300 atau 400 ribu ya, tapi Anda bisa punya WiFi di rumah dan memanfaatkan modem yang sudah Anda punya. Dan di sini semua device akan bisa connect by Android, Apple, iOS, MacBook, dan tentunya Windows ya. Dia akan semua bisa connect. Oke. Oke teman-teman, saya akan menunjukkan kembali bagaimana cara mengeset WiFi di komputer kita. Oke, pertama kita lihat ya, dia sudah connect belum dengan WiFi yang kita inginkan. Oke, misal dia sudah connect. Sekarang kita masuk ke Safari atau mungkin Internet Explorer ya. Nah, di Safari atau Internet Explorer, kalau kita memakai TP-Link, kita bisa ketik tp-link.login.net ya. Oke, kita ketik. Nah, dia akan masuk. Nah, sekarang kita lihat di wireless. Untuk printer brother, Anda bisa menggunakan untuk security-nya ya. Oke, ini saya tunjukkan. Jadi WPA 2PSK settingannya tikip. Biasanya dia paling nggak trouble dengan settingan seperti ini. Jika Anda pakai settingan yang lain, kebanyakan printer brother trouble. Tapi kali ini saya disable ya, jadi security saya disable. Saya cuma memakai yang namanya MAC address filtering. Nah, MAC address filtering. Nah, di sini kita bisa lihat ini hardware-hardware yang saya tunjukkan kepada Anda. Nah, misal kita add new ya, kita masukkan kode MAC address yang ada supaya dia bisa dikenali oleh router. Jadi MAC address ini seperti ini. Misal hardware Anda mempunyai MAC address, semua hardware WiFi mempunyai MAC address dan dia harus didaftarkan di sini, dan tiap hardware itu MAC address-nya selalu beda-beda. MAC address itu singkatannya dari machine address code. Contoh seperti di macOS ya, kita bisa lihat dengan cara seperti ini MAC address-nya. Oke, kita masukkan MAC address sebentar ya, network ya, kita pilih network. Oke, WiFi, kita pilih advance ini. Terus kita pilih hardware. Nah, di sini kelihatan MAC address komputer saya adalah sekian. Oke. Nah, cuma kalau di formatnya di sini Anda memasukkannya seperti ini. Jadi nanti Anda akan masukkannya tanda titik 2 tadi dirubah menjadi tanda strip ya. Jadi Anda masukkan juga beserta stripnya. Di sini Anda bisa kasih deskripsinya. Jadi kalau alat itu Anda jual, Anda bisa remove di sini ya. Oke, untuk mencari driver printer brother, Anda cukup ketik di Google ya.
kebetulan saya memakai Brother MFC Genome 25DW. Anda ketik driver, setelah itu Anda ketik Singapura, karena Singapura paling dekat dengan Indonesia ya. Terus kita pilih. Oke, kita lagi masuk. Oke, kita lihat ya, kita pilih download, ada driver sama utility sama firmware. Oke, sekarang kita pilih di sini. Untuk macOS, dia pengembangannya cukup cepat ya. Kebetulan saya yang pakai ini macOS 10.8, jadi saya pilih 10.8. Kita pilih English, search. Oke, kita lihat ya, di sini ada CAPS printer driver. Di sini, ini adalah printer untuk driver printernya, sedangkan scanner driver untuk scanner. Oke, kita download satu persatu. Kita download ya. I accept. Oke, Anda save. Nah, jangan keluar dulu, Anda back dulu. Kan ini baru driver printernya. Sekarang kita download juga driver scannernya. Oke, Anda accept lagi, I accept. Oke, Anda save dulu filenya. Kita lihat di sini ada 2 buah file ya yang menunggu di download. Oke, sebentar, kita tunggu sebentar ya. Oke, 2 file sudah di download ya. Sekarang kita jalankan. Oke, ada 2 file ini. Kita jalankan dengan cara komen bawah, komen tanda panah bawah. Oke, pertama kita jalankan file pertama. Oke, kita masuk di sini. Kita double klik, kita continue lagi, kui, install. Oke, kita masukin password ya. Kalau di macOS ini bagusnya kalau dia nggak dimasukin password, maka sistem nggak akan bisa berubah. Itulah kenapa kok macOS sangat sulit untuk dimasuki virus ya. Oke, sekarang kita install file kedua. Oke, Brother Twin, kita jalankan, continue lagi, agree, install. Oke, kita masukin password lagi ya. Setiap kali dia ada mau perubahan sistem, dia akan minta password. Oke, sekarang tinggal langkah terakhir. Sekarang kita out dulu ya, ini ya, kita eject dulu. Sekarang langkah terakhir, kita masuk di system preference. Oke, system preference. Terus ini kita lihat ada tanda panah, tanda plus. Nah, kita sebentar, kita lihat ya. Kita add printer and scanner aja langsung. Nah, terus kita pilih ini ya, button multifunction. Nah, ini use AirPin. AirPin-nya ini saya lupa. Anda ganti dengan Brother MFC Genome 25 CAPS. Anda add. Oke, dia sudah masuk. Oke. Oke, saya punyanya Android. Sekarang saya ingin menginputkan MAC address dari gadget saya ini ke dalam router ya. Tapi gimana caranya? Kita pertama masuk ke connection ya. Koneksi apa kita masuk WiFi? Jangan, di situ tidak ada informasi tentang MAC address kita. Kita masuk ke general, kita masuk ke about device. Jadi mungkin kalau di Samsung ada general ya, tapi pokoknya yang penting Anda cari about device, Anda klik di about device. Terus Anda klik di status. Oke. Di status. Nah, ini dia akan menunjukkan berapa MAC address yang ada di sini. Oke. Oke, sekarang saya akan menunjukkan di iPad di mana Anda bisa tahu di mana MAC address-nya. Pertama kita masuk di setting ya. Oke, kita masuk di setting. Setelah itu Anda masuk di general benar, terus Anda masuk di about.
Oke, di sini Anda bisa lihat MAC address-nya. Nah, ini WiFi address. Ini adalah MAC address yang kita akan input di router.